Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video kami. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengutusmu untuk berdagang, karena saya mendengar darimu tentang kejujuran ucapanmu, besarnya amanahmu, dan mulianya akhlakmu. Dan saya akan memberimu upah 2 kali lipat dari upah rata-rata yang saya berikan kepada pegawai lain dari kaummu. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah dilahirkan dari keluarga Quraisy yang mulia dan sangat terhormat. Ayahnya adalah Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza, sedangkan Abdul Uzza adalah saudara Abdu Manaf, salah seorang kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya adalah anak Qusay bin Kilab. Dari sini, garis keturunan Khadijah bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakek keempat, yaitu Qusay bin Kilab. Khuwailid adalah komandan perang yang memimpin manusia dalam perang Fijar. Di rumahnya, ia menjadi ayah dari tokoh-tokoh Quraisy, ayah Khadijah Ummul Mukminin, Halah ibu Abdul As menantu Rasulullah, Rakikah ibu Umaymah binti Bujaid bin Umair bin Bani Tamim bin Murrah, dan Al-Awamil bin Hal, Hizam bin Khuwailid, dan Naufal bin Khuwailid, salah seorang singa Quraisy pada perang Al-Mutayyibin. Sejarah tidak bisa melupakan peran Khuwailid dalam menghadang Tuba, yaitu gelar Raja Yaman. Ketika berangkat ke Mekah untuk berhaji dan dengan pongahnya ingin mengambil Hajar Aswad. Dengan keberaniannya, Khuwailid menemui dan menghujat raja tersebut tentang akibat dari tindakannya. Ia menjelaskan bahwa tindakannya sangat beresiko dan mengundang laknat dari langit, karena Tuhan yang menguasai Bait Al-Atiq tidak tinggal diam dan akan melaknatnya sampai binasa. Khuwailid dan orang-orang yang bersamanya berdiri di hadapan raja. Akibatnya, raja dipenuhi rasa takut dan cemas. Kekhawatiran mulai merasuki dirinya dan berpikir panjang tentang akibat yang akan dia terima jika dia nekat melakukannya. Hingga ketika malam menjelang dan hendak tidur, bayangan akan ancaman Khuwailid menghantui pikirannya, sampai pikiran tersebut terbawa dalam alam bawah sadarnya dan bermimpi buruk. Hal itu mencegah dirinya untuk nekat melakukan aksinya dan memperingatkannya akan laknat yang akan ia terima. Maka tidak ada jalan lain kecuali ia harus melupakan keinginannya. As-Suhaili berkata, Khuwailid bin Asad, dia adalah orang yang menghujat Raja Yaman ketika pergi berhaji dan ingin merampas Hajar Aswad ke negerinya. Khuwailid berdiri di hadapan raja dan pasukannya lalu menghardiknya. Akibatnya, raja dipenuhi kecemasan. Ia bermimpi menakutkan dan menghentikannya untuk tetap melakukan aksinya. Adapun Ibnu Ishaq meriwayatkan kisah ini dengan gamblang. Lalu ia berkata, ketika Tuba, Raja Yaman, hendak merampas Hajar Aswad, orang-orang Quraisy berkumpul dan menemui Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Laknat apa yang akan kita dapatkan, wahai Khuwailid, jika Hajar Aswad hilang? Kata mereka. Apa yang terjadi? Sanggahnya. Tuba ingin mengambil Hajar Aswad dan membawanya ke negerinya, jawab mereka. Lebih baik mati daripada itu terjadi, kata Khuwailid. Kemudian ia mengambil pedang dan keluar bersama orang-orang Quraisy sampai menemui Tuba. Apa yang akan kamu lakukan terhadap Hajar Aswad, Tuba? Kata mereka. Saya ingin membawanya ke negeri saya, jawabnya. Lebih baik mati daripada kamu melakukannya.
Nah, kemudian mereka berkumpul di sekitar Ka'bah dan berdiri di hadapan Tuba, lalu menghalau siapa saja yang hendak mengambil Hajar Aswad. Di samping itu, yaitu Ibu Khadijah, adalah Fatimah binti Zaidah bin Al-Asam bin Amir bin Lu'ay. Sedangkan kakek Fatimah, Ibnu Kanthar, adalah pahlawan Quraisy di masa jahiliyah. Ibu dari Fatimah adalah Halah binti Abdi Manaf bin Al-Harith. Nasabnya menyambung kepada Lu'ay bin Ghalib. Kedua orang tuanya Khadijah radhiyallahu anha berasal dari keluarga terpandang di masyarakat Quraisy dan berasal dari keturunan terbaik. Ia tumbuh dalam keluarga yang kaya raya, menjunjung tinggi akhlak mulia, berpegang teguh kepada agama, dan jauh dari hiburan-hiburan malam. Padahal rata-rata orang Mekah tenggelam dalam gemerlapnya hiburan malam di Mekah. Tidak ada data yang menjelaskan bagaimana masa kecil Khadijah radhiyallahu anha. Yang bisa dikemukakan di sini bahwa ia tumbuh di keluarga besar, kaya raya, berkecukupan, suka memberi makan, dan suka menolong orang-orang fakir dan miskin. Allah Azza wa Jalla menjaganya semenjak masa anak-anak, karena kelak ia akan menjadi ummul mukminin, dan tidak semua orang layak menjadi ummul mukminin, karena istri-istri Rasulullah dibina dengan pendidikan khusus, dijaga Allah semenjak ia diciptakan. Kemudian Allah memilih mereka untuk menunaikan kewajiban yang urgent. Oleh karena itu, Rasulullah tidak bisa menikahi wanita yang beliau kehendaki, meskipun mereka orang-orang terpandang atau kerabat dekatnya, kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Adapun kisah Ummu Hani, anak paman Nabi, yaitu Abu Thalib, cukup menjadi bukti. Ia ingin Rasulullah menikahinya setelah Fathu Mekah dan mengutarakan sendiri keinginannya. Ia berkata, "Saya berharap bisa menikah dengan Nabi ketika jahiliyah. Bagaimana sekarang tidak?" Rasulullah pun telah menawarkan diri untuk menikahinya ketika masih tinggal di rumah Abu Thalib. Tetapi Abu Thalib lebih memilihkan suami yang lain untuk anaknya. Allah Azza wa Jalla juga tidak menyetujui pernikahannya dan kemudian menurunkan ayat, "Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu." Quran Surat Al-Ahzab ayat 50. Allah Azza wa Jalla melarang Nabi menikahinya, dan telah ditetapkan bahwa tidak semua wanita boleh menjadi istrinya. Hanya wanita-wanita dengan kriteria khusus yang bisa menikah dengannya, supaya bisa bersinergi dengan suaminya dan membantu mengemban beban risalah. Wanita-wanita tersebut harus memiliki kriteria yang sesuai dengan kedudukan tersebut. Sudah menjadi kebiasaan keluarga bangsawan Quraisy, mereka akan menikahkan anak wanitanya ketika masih belia. Kalau usianya sudah melewati 10 tahun atau baru masuk, ia diminta untuk segera menikah. Dan tidak ada seorang pun yang berani melamarnya, kecuali berasal dari keluarga mulia dan keturunan terpandang. Setelah usia Khadijah menginjak 10 tahun, ia dilamar oleh Atik bin Abid bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Dari pernikahannya, lahirlah Abdullah. Kemudian Atik meninggal.
Tidak berselang lama kemudian, ia dinikahi Abu Halah yang nama aslinya yaitu Hindun bin Zurarah bin An-Nabashi bin Adi bin Habib bin Surad bin Salamah bin Jarwah bin Usaid bin Umar bin Tamim. Dari pernikahannya lahir 2 anak laki-laki, yaitu Hindun dan Al-Harith, dan seorang anak perempuan yang bernama Zainab. Berikut riwayat Ibnu Hazm yang dikenal dengan ketelitian dan kehati-hatiannya dalam meriwayatkan kabar bahwa ketika Rasulullah menikahi Khadijah, Abdullah bin Atik sudah berusia 10 tahun, sedang Hindun dan adik-adiknya masih anak-anak. Seluruh anak-anaknya terpukau dengan kelembutan, kasih sayang, dan sifat kebapak-bapaan Nabi Muhammad. Sampai-sampai ketika Hindun menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, "Ayahku adalah Muhammad." Sejarah juga tidak mencatat secara terperinci nama satu persatu dari anggota keluarga dan kerabat dekatnya, kecuali dengan gambaran umum bahwa mereka adalah para kesatria yang pemberani, seperti anak saudara Khadijah, yaitu Hakim bin Hizam, konglomerat Quraisy, dan juga Warakah bin Naufal dari kalangan anak pamannya. Di sini disebutkan kedua orang ini karena mereka memiliki peran besar dalam kehidupan Khadijah. Hakim bin Hizam dilahirkan ibunya di dalam Ka'bah ketika rasa sakit karena hendak melahirkan dirasakan ibunya. Ia masuk Ka'bah dan melahirkan di sana. Dan ini adalah kemuliaan tersendiri bagi Hakim. Hakim berotak cemerlang, bijaksana, memiliki riwayat hidup yang mulia, dan kedermawanannya tidak ada yang bisa menandingi. Ia masuk dan menjadi anggota Darun Nadwah ketika usianya baru mencapai 15 tahun. Padahal biasanya Darun Nadwah tidak menerima anggota kecuali mereka yang berusia 40 tahun. Tetapi mereka menerima hakim yang berusia 15 tahun. Ini menunjukkan kecemerlangan otak hakim, pendapat yang jitu, dan pemikirannya yang jernih. Tidak heran Abu Sufyan merasa iri dengan kedudukan yang diterima hakim. Ia sangat berharap bisa mendapatkan kedudukan sebagaimana kedudukan hakim. Hakim mencurahkan seluruh potensinya untuk berdagang. Kafilah dagangnya menjelajahi Jazirah Arab, Syam, Parsi, dan lain-lainnya. Ia kembali membawa keuntungan berlipat dan harta yang melimpah. Namun, ia tidak menyimpan semua keuntungannya. Sebagiannya, ia dermakan kepada fakir miskin, penduduk Mekah, dan tamu-tamu yang berkunjung, dengan mengharap kecintaan, ikatan hubungan, dan keberkahan hartanya. Hakim sendiri sangat mencintai bibinya, yaitu Khadijah. Rutin berkunjung ke rumahnya, memberikan pendapat dan ikut serta dalam berbagai pekerjaan. Khadijah sering menasehati dan melarang Hakim untuk menyembah berhala yang selalu ia ibadahi. Namun, itu semua tidak menghalangi Hakim untuk selalu berkunjung ke rumahnya. Sedangkan Warakah bin Naufal adalah anak paman Khadijah. Dia adalah orang tua yang memiliki pengaruh besar dalam memberikan pendidikan spiritual kepada Khadijah ketika jahiliyah. Warakah hidup zuhud, tidak terpesona oleh gemerlapnya dunia dan kenikmatannya. Kehidupannya digunakan untuk merenungi alam semesta, beribadah kepada Allah, dan mengasingkan diri untuk menelaah Taurat dan Injil, menukil darinya, lalu menggunakan seluruh pengetahuannya untuk mencari tahu sifat-sifat Nabi yang telah disebutkan dalam kitab suci masa lalu tentang kedatangannya.
Ia banyak belajar dari para rahib-rahib, menyibukkan diri dengan menelaah kitab dan mendengar dari mereka langsung tentang kabar kedatangan Nabi. Ia sangat rindu untuk bertemu Nabi sebelum ia mati, apalagi setelah mengetahui bahwa Nabi tersebut berasal dari keturunan Ismail alaihissalam. Ia sama sekali tidak mendekati berhala, hanya menyembah Tuhan pencipta alam semesta, memiliki iman sangat dalam terhadap hari kebangkitan, hari pembalasan, jannah, dan neraka. Semua itu menjadikannya peka perasaan, berjiwa besar, mencintai manusia dan menyayangi mereka. Sebaliknya, mereka juga sangat mencintai Warakah. Ketika Warakah lewat dalam majelis mereka menyambutnya dan sangat berharap agar Warakah mau duduk bareng sesaat dengan mereka. Akan tetapi, Warakah lebih banyak menghabiskan waktu untuk beribadah. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sangat terpengaruh oleh kedua orang tersebut. Hakim adalah teladannya dalam berdagang. Bahkan, Khadijah pernah berkata tentangnya, ia adalah orang amanah dalam berdagang dan menjadikannya sebagai harta diri bangsa Arab. Tidak ada pasar di Mekah atau Tihamah yang belum ia datangi. Di Tihamah banyak sekali pasar dan termasuk pasar besar orang-orang Habasyah. Hakim adalah orang yang sangat tangkas, selalu berseri-seri wajahnya, dan selalu menyertai bibinya, yaitu Khadijah. Sejarah mencatat bahwa Hakim adalah orang yang menghadiahkan Zaid bin Harithah kepada bibinya. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha menghadiahkan Zaid kepada Rasulullah sebagai bentuk baktinya kepada suami. Warakah bin Naufal juga demikian. Banyak manfaat yang Khadijah dapatkan darinya. Warakah memberikan pengaruh yang dalam terhadap kehidupan spiritual Khadijah. Ajarannya, Khadijah imani dengan keimanan yang dalam, menembus relung hatinya, mempengaruhi kejernihan berfikirnya, dan mengajaknya merenungi tentang Allah Azza wa Jalla, tanda kekuasaannya, pahala, siksa, jannah, neraka, timbangan amal salih, juga untuk selalu berinfak kepada yang fakir dan membantu orang-orang miskin. Warakah merasakan kejernihan jiwa anak pamannya yang bersih dari kotoran dunia. Ia selalu menjawab pertanyaannya tentang apa yang ia tahu dari Taurat dan Injil. Semuanya berpengaruh besar dalam kehidupan spiritualnya. Ia belum pernah bersujud kepada berhala, berkorban, atau bernazar di hadapannya. Karenanya, sebelum Islam datang, Khadijah bersih, tidak terkontaminasi perbuatan keji berupa menyembah berhala, patung, ataupun beribadah kepada selain Allah, yang sudah menjadi kultur umum masyarakatnya. Sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab, mereka tidak akan membiarkan janda menunggu lama tidak bersuami. Tidak berselang lama sejak suaminya meninggal, sudah datang orang yang mempersuntingnya. Karena pernikahan adalah budaya masyarakat Arab. Pernikahan adalah hal biasa dan poligami bukanlah suatu hal yang tercela. Bahkan, itu menunjukkan kejantanan seseorang. Menikah bagi wanita bukan hal yang sulit. Meskipun demikian, ada saja perkara-perkara yang menjadikannya mengundur pernikahan karena sebab-sebab tertentu yang tidak bisa kita bayangkan. Baik itu sebab umum atau khusus, dan bukan hak kita untuk menduga-duga masalah tersebut atau memberikan gambaran nista sesuka hati, karena akal kita pendek dan kemampuan berpikir kita terbatas. Begitu juga tabiat suatu lingkungan berbeda-beda dengan berlalunya masa atau perbedaan negara. Bukan hak kita untuk melebarkan pembicaraan dalam permasalahan tersebut, kemudian menghakimi masalah tanpa ada dasar atau menghukumi persoalan yang jauh dari ilmu.
Permasalahan pernikahan menjadi urusan Rabb semesta alam. Allah yang mengatur sendiri persoalan tersebut. Betapa banyak dua calon mempelai sudah bersepakat untuk menikah dan jarak pernikahannya hanya tinggal sesaat. Tetapi ketika Allah tidak menghendaki, maka pernikahan pun tidak terjadi karena ada hikmah tertentu yang tidak kita fahami. Kita yakin bahwa takdir tentang pernikahan sudah ditetapkan bagi masing-masing pasangan. Begitu juga takdir yang berlaku untuk Khadijah radhiyallahu anha, sampai Allah azza wa jalla menjadikannya sebagai pasangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, masih ada orang-orang yang menuju Khadijah dengan tuduhan yang tidak-tidak. Mereka mengatakan bahwa Khadijah menunda menikah karena tidak ada keinginan kepada lelaki Mekah, bukan karena ingin hidup menyendiri, tetapi karena benci dihinakan kaum lelaki. Di sini dikatakan, mungkinkah ada lelaki yang tega menghinakan Khadijah? Dan ada juga yang menuduh bahwa tidak ada lelaki yang sesuai dengan keinginan Khadijah, karena biasanya orang-orang yang mau menikahi janda adalah mereka yang banyak harta, lebih tua, dan tamak. Maka dikatakan juga bahwa kondisi sosial di mana kita hidup berbeda dengan kondisi sosial di mana Khadijah berada. Maka analogi mereka salah, karena dalam masyarakat jahiliyah, bahkan sampai Islam datang, cara berpikir buruk seperti tersebut tidak ada. Buku-buku sejarah dipenuhi dengan kisah kakek-kakek yang menikahi perempuan yang belum genap 20 tahun. Namun kehidupan mereka bahagia. Maka tidak layak kita menganalogikan kondisi suatu masyarakat dengan kondisi di mana kita hidup, dengan banyaknya perbedaan dalam berbagai sisi kehidupan. Ada juga yang memuji kemajuan peradaban masyarakat Mekah pada masa jahiliyah, tetapi ia membantah dirinya sendiri dengan mengatakan, Sayyidah Khadijah adalah wanita yang matang dalam berpikir dan berjiwa besar, namun hidup dalam masyarakat yang primitif. Maka ia membutuhkan seorang pemuda yang beranjak dewasa untuk mengeluarkannya dari gelapnya masyarakat fanatik dan terbelakang. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha tidak membutuhkan solusi seperti itu karena hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Ia suka memberi makan dan memberi pakaian orang-orang miskin, juga menolong orang-orang lemah sepanjang waktu. Ini semua merupakan sumber kebahagiaan hidupnya. Karenanya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadanya mengeluhkan masalah yang menimpanya, maka dijawab oleh Khadijah, "Tidak, Allah tidak akan membuatmu sedih selamanya. Kamu adalah orang yang menyambung tali kekerabatan, berkata jujur, menanggung masalah orang banyak, menolong golongan lemah, dan membantu menegakkan kebenaran." Begitulah ketetapan hukum dunia yang berlaku, bahwa orang yang tetap memberi meski dalam kondisi sempit, berusaha menanamkan kebahagiaan untuk orang lain meski dalam kondisi sulit. Memberi manfaat pada orang lain meski dalam keadaan memerlukan, selalu melahirkan kenikmatan dalam diri orang yang melakukannya. Dan itulah yang dibiasakan oleh Khadijah, prinsip dan jalan hidupnya yang merupakan sumber kebahagiaannya. Semua ia realisasikan dalam kehidupan nyata dan ia berikan contoh kepada selainnya. Ia melakukan semua itu dan segera berjalan menuju Baitul Haram, bertawaf di sana dan bermunajat kepada Rabb semesta alam. Kemudian kembali pulang dan melanjutkan profesinya sebagai pedagang. Dengan rutinitas tersebut, Khadijah merupakan wanita yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Sepeninggal suaminya yang kedua, Khadijah bertanggung jawab penuh untuk mendidik dan mengasuh putra-putranya. Mereka tumbuh menjadi putra-putra yang salih.
disiapkan Khadijah untuk menyambut Muhammad, menjadikannya sebagai ayah baru. Dan darinya, mereka mendapatkan kasih sayang, kecintaan, dan kegembiraan yang lebih. Karenanya, dengan semangat dan bangga, mereka menceritakan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hindun, anak Khadijah, dengan bangga mengatakan bahwa dirinya adalah anak tiri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ia berkata, ayahku adalah Muhammad. Waktu longgar yang Khadijah miliki, ia pergunakan untuk mengurusi perniagaannya. Perdagangannya yang dibawa keluar Mekah dibawa oleh kafilah-kafilah dengan jumlah yang besar. Ia memilih orang-orang Quraisy yang jujur dan amanah untuk mengurusi barang dagangannya. Bahkan, kepribadian dan kesungguhannya menjadikannya harus memilih orang-orang yang berkarakter jujur, amanah, dan ikhlas. Meskipun perniagaan Khadijah besar dan keuntungan melimpah, dia tidak mencurahkan seluruh potensinya untuk mengurusi perdagangan dan keuntungannya. Seolah semua pekerjaan tersebut hanya biasa saja, tidak menyibukkan pikirannya dan hanya menjadi hiburan jiwanya. Adapun pikiran utamanya, ia pergunakan untuk mengurusi urusan spiritualnya, terkhusus tentang Rabb semesta alam, Allah Azza wa Jalla. Bukti semua ini adalah ketika ia melihat tanda-tanda kenabian pada suaminya, ia meninggalkan seluruh perniagaannya dan mengonsentrasikan diri untuk memperdalam imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah dari kami, semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.